Hi everyone, Afi here. Di video kali ini aku pengen ngebahas tentang pori-pori. Kalau kalian masih ingat, beberapa tahun yang lalu, udah lumayan lama ya, aku tuh pernah bikin video mengenai pori-pori. Nah, aku pengen nambahin beberapa info yang belum sempet aku sampaikan di video tersebut. Tepatnya adalah mengenai ingredients apa aja sih yang bisa kita pakai untuk membantu merawat pori-pori kita supaya tetap sehat. Terus juga nanti aku akan ngomongin beberapa produk yang udah aku cobain yang juga bisa ngebantu untuk bikin pori-pori kita kelihatan lebih halus, kelihatan lebih samar, dan juga bebas dari segala macam sumbatan-sumbatan. Nah, kalau kamu memang punya masalah dengan pori-pori, tonton terus video ini ya. Sebelum aku masuk ke pembahasan inti, menurut aku sebaiknya kalau kalian belum nonton nih, tonton deh video aku yang pertama yang ngomongin tentang pori-pori, supaya kalian tuh lebih punya gambaran gitu. Sebenarnya pori-pori itu apa sih dan apa sih fungsinya untuk kulit kita gitu. Dan sebenarnya hal-hal apa aja yang bisa bikin pori-pori kita tuh kelihatan lebih gede gitu. Aku kasih link di sini ya videonya, ditonton dulu baru nanti balik lagi ke video ini. Nah, di video sebelumnya itu tuh aku udah jelasin ya kalau pori-pori itu tuh sebenarnya adalah salah satu bagian penting dari kulit kita. Yang namanya manusia ya semua pasti punya pori-pori gitu kan. Dan pori-pori itu ya fungsinya banyak gitu kan. Dia bisa mengeluarkan keringat, mengeluarkan minyak juga gitu kan. Jadi kayaknya setelah kita tahu betapa pentingnya fungsi pori-pori buat kulit kita dan juga kesehatan kita, kayaknya udah nggak perlu lagi gitu ya kita tuh musuhan sama pori-pori gitu kan. We should embrace the fact that we have pores and it's a good thing. Tapi tentunya yang perlu kita lakukan adalah merawat kulit kita termasuk pori-pori kita supaya tetap kelihatan sehat, supaya penampilan kita juga nggak terganggu. Nah, aku juga udah jelasin gitu kan kalau misalnya pori-pori itu sebenarnya ukurannya tidak bisa diubah. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran pori-pori kita, kayak misalnya genetik, terus juga usia gitu kan, karena dengan bertambahnya usia biasanya kolagen di kulit kita itu berkurang sehingga pori-porinya jadi kelihatan lebih besar, dan beberapa kondisi-kondisi kulit tertentu gitu. Jadi nggak bisa juga digedein dan dikecilin ukurannya gitu kan, tapi memang ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat si pori-pori ini tuh terlihat lebih samar gitu. Nah, tentunya caranya itu adalah dengan menggunakan produk-produk skincare dengan ingredient yang tepat gitu ya, dengan formula yang tepat sehingga bisa mengatasi beberapa masalah pori-pori kamu sehingga pori-porinya tuh bisa kelihatan lebih samar. Nah, itu yang mau aku bahas di video kali ini gitu ya. Jadi beberapa ingredients yang emang dia bisa ngebantu untuk merawat pori-pori kita. Sama nanti aku akan kasih rekomendasi produk-produknya juga yang punya beberapa ingredients yang akan aku jelasin, dan aku review juga produknya. Pasti kalian juga udah lihat sih sebenarnya ya, produknya ada di sini. Tapi tenang aja, I will talk about these products very soon. Sekarang kita ngomongin ingredientsnya dulu ya. Oke, ingredient pertama yang bisa membantu untuk merawat pori-pori kita adalah chemical exfoliants seperti AHA, BHA, dan juga PHA. Kayaknya kalau kita ngomongin pori-pori pasti nggak jauh-jauh dari ngomongin soal eksfoliasi. Kenapa? Karena ya ini tuh salah satu step di skincare yang memang bisa ngebantu untuk mengimprove penampilan pori-pori kita gitu ya. Karena produk-produk yang ada chemical exfoliantnya selain bisa ngebantu untuk melepaskan sel-sel kulit mati dari permukaan kulit, dia juga bisa ngebantu untuk melepas sumbatan-sumbatan yang ada di pori-pori kamu, ngebersihin pori-pori kamu gitu ya, sehingga pori-porinya kelihatan lebih bersih. Dan kalau pori-pori kelihatan lebih bersih itu otomatis less noticeable jadinya gitu. Pakainya yang mana kak? AHA, BHA, atau PHA? Sebenarnya tergantung kondisi kulit masing-masing. Tapi sebenarnya udah banyak juga produk skincare yang menggabungkan dua ataupun lebih chemical exfoliants di dalam satu formula gitu ya, sehingga kamu bisa dapat benefit yang bermacam-macam. Tapi mungkin aku kasih sedikit penjelasan. Kalau misalnya AHA itu adalah singkatan dari alpha hydroxy acid, jadi kayak misalnya glycolic acid, lactic acid itu termasuk AHA gitu ya. Dan dia itu water soluble dan juga
merupakan humectant. Jadi selain dia bisa ngebantu eksfoliasi kulit kita, dia juga bisa menarik air atau attracting water to our skin gitu. Jadi bikin kulit kita tuh lebih plump, lebih lembab, dan itu sebenarnya ngebantu juga ya untuk pori-pori. Karena kalau kulit kita dehidrasi itu sebenarnya juga bisa ngebuat pori-pori kita tuh kelihatan lebih gede gitu. Nah makanya AHA itu biasanya disarankan untuk yang kulitnya lebih ke arah kering ataupun juga yang mature, karena dia juga bisa ngebantu untuk memudarkan fine lines juga. Sementara kalau BHA itu biasanya disaranin untuk yang kulitnya lebih ke berminyak ataupun juga acne prone, karena dia oil soluble, dia juga bisa menembus ke pori-pori lebih dalam, bisa melepaskan sumbatan, juga bisa mengurangi minyak yang berlebih di pori-pori kita gitu kan, yang biasanya menyebabkan sumbatan dan menyebabkan jerawat juga. Sementara kalau PHA itu dia cara kerjanya mirip sama AHA, benefitnya juga mirip sama AHA, tapi karena dia ukuran molekulnya lebih besar sehingga dia itu tidak terlalu bisa menembus ke lapisan kulit yang dalam, makanya cocok untuk yang kulitnya itu sensitif karena dia lebih gentle, jadi kerjanya juga lebih pelan-pelan gitu. Jadi balik lagi, yang mana yang harus kita pakai chemical exfoliant-nya untuk pori-pori ya tergantung kondisi kulit masing-masing. Ingredient kedua yang bisa kita pakai untuk mengurangi tampilan pori-pori yang gede adalah retinol. Wah gila, retinol ini emang serba bisa ya. Tapi bener sih, jadi retinol itu kan cara kerjanya adalah mempercepat pergantian sel kulit kita gitu kan, sehingga kulit kita yang tadinya penuh dengan sumbatan-sumbatan di pori-pori gitu ya, itu tuh bisa lebih cepat bersihnya gitu ketika kita menggunakan produk yang ada retinolnya. Terus kalau kalian ingat di video sebelumnya aku juga bilang kalau salah satu penyebab pori-pori kita tuh kelihatan lebih besar itu tuh adalah usia. Jadi ketika kita bertambah umur itu kan produksi kolagen kita nggak sebanyak dulu gitu ya, sehingga kulit tuh jadi agak lebih saggy gitu kan, lebih turun, dan itu menyebabkan pori-porinya juga otomatis kelihatan lebih membesar gitu ya, karena support yang diberikan oleh kolagen di bawah pori-pori kita itu tuh tidak se-firm sebelumnya gitu. Nah retinol itu tuh bisa membantu untuk menambahkan kolagen ke dalam kulit kita, jadi membuat kulit kita tuh lebih banyak memproduksi kolagen gitu, sehingga kulitnya lebih tebal, lebih kencang juga, dan pori-porinya kelihatan lebih samar. Ingredient berikutnya yang juga sering dipakai untuk merawat pori-pori adalah niacinamide. Ini sih pasti udah pada familiar ya. Jadi niacinamide itu satu vitamin sebenarnya, dia adalah vitamin B3 gitu kan, yang dia tuh ditambahkan ke dalam skincare, dan salah satu fungsinya adalah untuk meregulasi produksi sebum di kulit kita. Jadi kan kalau kulit kita tuh terlalu berminyak gitu kan, itu tuh sebenarnya berpotensi untuk menimbulkan sumbatan di kulit kita, dan kalau udah tersumbat pori-pori kita ya itu tadi gitu ya, bisa muncul jerawat ataupun muncul blackheads, pokoknya hal-hal yang membuat pori-pori kita tuh jadi sangat noticeable gitu karena nggak clear gitu kan pori-porinya. Nah si niacinamide ini tuh dia bisa meregulasi produksi sebum, jadi kalau produksinya tuh kebanyakan ya dia membuat produksinya jadi lebih balance gitu, otomatis pori-pori kita ya terhindar dari sumbatan-sumbatan yang dihasilkan dari minyak di kulit kita itu tadi. Satu lagi nih, niacinamide itu kan dia juga bisa reducing redness gitu ya, jadi dia bisa mengurangi kemerahan di kulit. Aku sendiri tuh notice kalau misalnya kulit aku lagi merah banget, lagi muncul kemerahannya, pori-pori aku juga otomatis lebih kelihatan, lebih noticeable. Karena kalau kulit kita merah kan biasanya pandangan orang tertuju ke yang bagian merah-merahnya kan, jadi otomatis juga pori-porinya lebih noticeable, lebih kelihatan gitu. Nah disitulah niacinamide juga bisa membantu. Ingredient berikutnya yang mau aku bahas adalah clay. Jadi clay yang kamu sering temukan di dalam masker atau misalnya cleanser, ada juga ya yang pakai clay gitu ya. Itu tuh sebenarnya juga bisa kita gunakan untuk membersihkan pori-pori gitu kan. Jadi clay itu tuh dia punya benefit atau punya cara kerja, dia menarik impurities ataupun juga kelebihan minyak, kotoran dari kulit kita, termasuk dari pori-pori kita gitu ya. Jadi makanya tuh kalau misalnya kamu habis maskeran pakai produk yang ada clay-nya, itu tuh biasanya kulit kita lebih kelihatan bersih kan gitu, pori-porinya kelihatan lebih bersih. Clay-nya itu biasanya sih yang banyak dipakai adalah kaolin clay gitu kan, tapi sebenarnya any kind of clay kayak misalnya pink clay atau French green clay itu juga bisa kurang lebih sama lah gitu ya fungsinya. Tapi of course clay alone is probably not that effective. Biasanya clay itu juga
juga dicampurkan dengan beberapa ingredient lain gitu ya, terutama ingredient yang sifatnya lebih hydrating, lebih soothing. Karena itu tadi ya, si clay itu kan efektif banget tuh buat narik minyak, narik kotoran gitu kan. Jadi kadang-kadang dia bisa efeknya tuh drying di kulit, sehingga harus dibalance dengan penggunaan ingredient yang lebih hydrating dan juga soothing di produk tersebut. Yang berikutnya yang juga sangat berpengaruh untuk pori-pori kita sebenarnya adalah sunscreen. Jadi kalau kita terpapar sinar matahari tanpa perlindungan sama sekali, itu kan efeknya jelek banget nih buat kulit kita. Salah satunya adalah dia itu merusak kolagen di kulit kita gitu kan. Tadi aku juga udah jelasin ya, kalau misalnya kolagen itu dia mensupport kulit kita nih gitu ya, bikin kulit kita kelihatan lebih kencang, lebih firm, lebih plump gitu kan. Kalau kolagennya itu berkurang, dia otomatis akan turun dan membuat pori-pori kelihatan lebih besar. Bukan itu aja, kalau yang kulitnya itu sering iritasi, kena sinar matahari tanpa perlindungan, itu juga bisa memperparah iritasinya, memperparah redness-nya, dan kalau misalnya semua hal itu terjadi, itu juga bikin pori-pori itu kelihatan lebih gede gitu ya, karena ada peradangan itu tadi gitu. Makanya pakai sunscreen itu juga satu hal penting yang nggak bisa kita skip sebenarnya kalau kita ngomongin tentang pori-pori yang sehat gitu. Aku udah sering banget bahas tentang sunscreen, akan aku kasih linknya ya ke beberapa video aku tentang sunscreen yang dari mulai informasi yang basic sampai informasi yang ya lumayan advance gitu ya. Bisa kamu tonton kalau misalnya kamu masih pengen tahu lebih banyak mengenai do's and don'ts penggunaan sunscreen. Nah, ngomongin ingredientnya udah, sekarang kita ngomongin product recommendation, dan aku excited banget sebenarnya sharing mengenai ini ke kalian. Kenapa? Karena menurut aku produk yang mau aku bahas ini tuh punya konsep yang seru, yang lucu, yang berbeda dari yang lain, dan juga punya approach yang positif mengenai pori-pori. Produknya adalah ini dari Benefit, namanya adalah The Professionals. In case kalian belum tahu, tapi masa sih nggak tahu gitu ya. Jadi Benefit ini kan satu brand yang terkenal sama produk-produknya yang mostly tuh makeup sebenarnya gitu ya. Mereka tuh terkenal karena produk-produknya tuh konsepnya tuh playful, lucu, seru, packagingnya lucu-lucu, tapi produknya benar-benar performance-nya bagus-bagus banget gitu ya. Tapi ada satu hal lain yang sebenarnya juga identik dengan Benefit, yaitu pori-pori. Karena kalau kalian ingat, mereka punya satu line produk yang iconic banget, yang ngetop banget, namanya adalah The Professional. Pasti tahu dong primernya mereka itu ya. Jadi itu tuh udah di launch dari tahun 2010 sebenarnya gitu kan. Dan pada saat mereka launch itu tuh bisa dibilang itu tuh produk yang revolutionary gitu. Karena aku inget banget waktu dia baru launch, terus aku beli gitu ya. Waktu itu belum ada di Indonesia, cuma nitip gitu kan. Dan kayak wow, efeknya dia tuh ngeblur pori-pori sehingga bikin makeup kita tuh jadi kelihatan flawless banget tuh luar biasa. Pada saat itu tuh nobody was doing it gitu kan. Jadi memang bisa dibilang dari dulu banget Benefit itu tuh udah kayak care banget soal masalah pori-pori, and they're quite obsessed with it, I would say. Karena bukan cuma ada satu produk aja di line The Professional gitu ya. Primernya aja tuh ada beberapa macam, dia juga ada setting spray gitu kan, ada setting powder juga gitu. Jadi memang they've been paying attention to our pore care since the launch of The Professional Primer. Nah, di tahun 2023 ini mereka tuh nge-launch seri terbarunya dari The Professional yang mereka sebut dengan Pore Positive Pore Care, and I really love that. Maksudnya apa sih pore positive? Jadi mereka itu tuh mengkomunikasikan ke kita gitu ya, bahwa having pores is normal, it's healthy, everybody has pores. Jadi kita tuh nggak perlu memerangi pori-pori kita gitu ya. Kita harus embrace, tapi tentunya harus kita rawat gitu. So again, I really resonate with that message gitu ya, karena aku juga nggak setuju kalau misalnya kita tuh kayak dibikin seolah-olah pori-pori itu sesuatu hal yang jelek, yang mengerikan, yang menyebalkan gitu kan. Makanya aku suka banget dengan pore positive konsep dari Benefit The Professionals yang baru ini. Jadi memang kalau kita lihat ya, produk-produknya itu skincare sebenarnya gitu. Jadi ada beberapa produknya, dan produk-produknya ini tuh memang sudah diformulasikan untuk membantu kamu menyelesaikan 3 masalah utama yang berhubungan dengan pori-pori. Jadi masalah yang pertama adalah masalah pori-pori yang kelihatan gede gitu ya, kelihatan banget tuh, sebel banget. Nah, mereka punya 2 produk ini yang bisa visibly minimize pores. Ini namanya adalah Good Cleanup, dan yang ini namanya adalah Tight and Toned.
Terus masalah pori-pori yang umum yang kedua itu adalah pori-pori yang tersumbat gitu kan. Nah, jadi Benefit tuh punya dua produk untuk masalah itu gitu ya. Jadi dia bisa unclogging your pores. Yang ini namanya adalah Deep Retreat, yang ini namanya adalah Get Unclogged. Sementara untuk masalah pori-pori yang teksturnya tuh kalau dipegang kasar, geradakan, jadi membuat pori-porinya juga makin kelihatan noticeable gitu ya. Mereka punya dua produk untuk smooth pores gitu kan. Yang pertama ini namanya adalah Smooth Sip, sementara yang ini namanya Speedy Smooth. Oh iya, satu lagi, mereka tuh punya ini nih, jadi ini kayak wand gitu yang dual ended, yang sisi satunya bisa dipakai untuk scooping the mask ya, jadi untuk aplikasi maskernya juga. Sementara sisi satunya lagi itu bisa untuk ngangkat maskernya, ngebersihin maskernya gitu, ataupun juga kita pakai sambil cuci muka dengan produknya The Professional ini sambil eksfoliasi gitu. Nanti akan aku jelasin ya penggunaannya gimana. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan satu persatu nih produknya, karena lumayan banyak ya produknya. Aku mulai dari ini dulu, yang ini namanya adalah Good Clean Up. Jadi ini tuh sebenarnya adalah cleanser yang aku suka banget. Kenapa? Karena cleansernya itu ngebantu banget untuk bersihin kulit. Kulit juga kerasa refresh, seger gitu setelah pakai ini, kerasa bersih juga, tapi nggak ada rasa kering ataupun tight gitu kan setelah pakai ini. Jadi memang Good Clean Up ini nih cleanser yang diformulasikan untuk membersihin kulit kita, ngebersihin pori-pori kita gitu ya, tapi tetap dengan still in a gentle way without disrupting our skin barrier or our skin pH balance gitu kan. Di dalamnya itu ada lemon extract yang emang bisa ngebantu untuk meminimize pori-pori, ada yuzu extract juga yang bisa memperhalus kulit, terus dia juga ada bisa bolol. Bisa bolol ini tuh ingredients yang calming gitu ya untuk kulit. Terus ada satu lagi ingredients namanya sphingolipids. Ini tuh dia molekul yang mirip sama ceramide gitu ya, jadi memang fungsinya untuk mempertahankan kelembapan di kulit kita dan menjaga skin barrier kita gitu. Ini sendiri formulanya tuh kayak gel gitu yang ketika dicampur dengan air dia ada foamnya, ada busanya, tapi nggak yang fluffy, tebel banget gitu. Terus feel-nya benar-benar enak banget deh di kulit. Si Aluf juga by the way suka banget sama cleanser ini, jadi aku pakai barengan sama dia gitu ya. Karena memang cleanser ini cocok untuk bisa dibilang semua jenis kulit gitu ya. Kulit yang berminyak, kulit yang kering juga bisa, kulit sensitif pun juga bisa, kulit remaja juga bisa gitu. Dan ini bisa dipakai pagi ataupun juga malam hari, dan bisa dipakai sebagai second cleanser juga ketika kamu double cleansing. Oh iya, ketika kamu pakai Good Clean Up ini, kamu bisa pakai wand-nya Benefit ini juga ya. Jadi ini nih bagian yang kayak ada gerenjel-gerenjelnya yang bertekstur ini tuh pada saat kamu cuci muka, kamu bisa oles-oles ke kulit kamu gitu ya, pelan-pelan aja, karena ini juga punya sedikit exfoliating action gitu kan, sambil juga kamu pakai untuk memijat-mijat kulit kamu. Oke, produk kedua yang mau aku bahas adalah Tight and Tone ini. Ini tuh produknya unik banget, mungkin bisa dibilang pertama kali di dunia kali ya ada produk yang kayak gini. Kenapa? Karena ini tuh sebenarnya exfoliating toner, tapi bentuknya itu tuh foam gitu. Jadi pada saat dibuka gitu ya, nih aku tunjukin ya, tuh dia keluarnya langsung foam gini. Tapi kalau ini kan biasanya tuh kita taunya cleanser ya. Kalau ini tuh nggak begitu kita pakein ke kulit kita tuh, dia langsung jadi liquid gitu dan langsung nyerap ke kulit kita gitu. Jadi cepet banget nyerapnya, ya kayak kita pakai toner aja gitu. Jadi karena formulanya foam gitu, dia itu nggak perlu pakai kapas untuk mengaplikasikannya gitu kan. Jadi kita bisa ngurangin sampah dari kapas kita gitu. Nah, ini sendiri sesuai namanya Tight and Tone gitu ya. Dia memang adalah exfoliating toner yang mengandung chemical exfoliants yang tadi aku udah jelasin di depan gitu ya. Yang ada di dalam sini tuh adalah AHA dan juga PHA. Jadi AHA-nya tuh glycolic acid sama citric acid, sementara PHA-nya itu gluconolactone. Jadi ya memang dia punya fungsi eksfoliasi untuk kulit kita gitu ya, melepaskan sel-sel kulit mati dari permukaan kulit. Dia bisa ngebantu untuk melepaskan sumbatan-sumbatan juga di pori-pori, sehingga pori-pori kita kelihatan lebih bersih, lebih smooth, dan otomatis juga kelihatan lebih tight, pori-porinya kelihatan lebih kecil gitu. Terus dia juga sama ya, ada lemon extract juga, ada yuzu extract, ada bisa bolol, dan si sphingolipids itu. Jadi formulanya juga tidak dry. Nah, kalau ini sih sebenarnya memang katanya gentle enough to be used daily gitu ya. Tapi seperti kalian tahu, itu semua tergantung kondisi kulit masing-masing, dan aku sendiri selalu suggest kalau produk-produk eksfoliasi sebaiknya sih dipakai kayak 2-3 kali seminggu aja.
Oke, produk berikutnya yang mau aku bahas adalah ini, namanya adalah Get Unblocked. Ini sebenarnya produk apa sih? Ini tuh adalah cleansing oil. Jadi kalau kita ngomongin pori-pori, tentunya salah satu kuncinya itu adalah pembersihan kulit kita tuh harus benar-benar bagus banget, dan itu bisa kamu capai dengan double cleansing. Makanya mereka tuh punya dua produk ini untuk double cleansing gitu ya. Jadi si Get Unblocked ini sebagai first cleansernya, dan untuk second cleansernya kamu bisa pakai Good Clean Up. I love a good cleansing oil. Aku sendiri juga pengguna cleansing oil banget gitu kan, hampir setiap hari aku pakai gitu. Dan ini aku bisa bilang adalah cleansing oil yang enak banget dipakainya. Nah, Get Unblocked ini di dalamnya itu ada grapeseed oil, ada jojoba seed oil, avocado, ada plum kernel extract juga. Yang semuanya itu tuh tinggi essential fatty acids-nya, salah satunya omega 9 yang emang bisa menutrisi kulit kita gitu ya. Terus dia ada ceramide NP juga, ada bisa bolol juga. Jadi memang ingredients yang bikin kulit kita tuh nyaman, terus juga tetap menjaga kelembapan kulit kita. Nah, ini tuh sebagai cleansing oil, dia tuh juga efektif gitu ya. Efektif ngebersihin makeup, ngangkat semua kotoran-kotoran dari kulit kita, ngebersihin sumbatan pori-pori kita juga gitu. Tapi ketika dipakai itu kulit tetap kerasa nyaman, kerasa lembab, kerasa ternutrisi gitu. Konsistensinya sendiri tuh pas kalau menurut aku, tidak terlalu runny, tidak terlalu encer, tapi nggak terlalu kental juga. Jadi slipnya tuh enak gitu ya, dipakai untuk mijit-mijit kulit tuh enak. Dia juga terimulsify dengan gampang ketika dipakai air gitu ya, kena air. Terus dibilasnya juga gampang gitu ya, di wash off itu gampang, dan dia nggak meninggalkan residue berminyak di kulit gitu loh. Biasanya kan ada beberapa cleansing oil yang karena mungkin dia tidak terimulsify dengan baik, dia kayak ada ninggalin minyak-minyak gitu di kulit. Ini tuh enggak, jadi kulit benar-benar bersih banget. Oke, produk berikutnya aku mau bahas adalah ini nih, Deep Retreat. Ini salah satu produk favorit aku dari The Whole Benefit The Professional ini. Sebenarnya banyak sih yang aku suka ya, tapi ini salah satunya. Jadi Deep Retreat ini adalah pore clearing clay mask. Dia adalah clay mask, warnanya tuh ungu, lucu banget. Terus kita pakai tentunya adalah untuk ngebersihin pori-pori kita, jadi kayak deep cleansing gitu ya. Nah, tapi maskernya sendiri tuh dia creamy banget, gampang banget di spread gitu kan, gampang banget diratain ke kulit. Nah, di dalam clay mask ini tuh pakainya adalah kaolin clay yang dia memang tinggi mineralnya yang bagus buat kulit gitu ya. Terus juga dia ada sea fennel extract yang fungsinya itu bisa mengurangi minyak dari permukaan kulit kita. Terus dia ada jojoba seed oil, terus ada plum kernel oil juga, terus ada bisa bolol, dan juga ada sphingolipids gitu. Jadi maksudnya adalah ini sebagai clay mask itu efektif untuk ngangkat impurities dari pori-pori kita, tapi tetap mempertahankan kelembapan kulit dan membuat kulit kerasa nyaman dan enggak kering. Oh iya, sama ada prickly pear flower extract juga gitu ya. Kalau itu tuh fungsinya untuk bikin tampilan kulit kita tuh lebih halus, lebih smooth gitu. Nah, ini tuh tipe clay mask yang kalau didiemin dia lama-lama akan berubah warnanya jadi ungu muda gitu. Dan emang akan kelihatan kayak ada bintik-bintik di sekitar pori-pori kita gitu ya. Sehingga kelihatan kalau dia tuh memang udah berhasil menarik kotoran dari pori-pori kita gitu. Nah, ini cara pemakaiannya. Kalau di kemasannya itu tuh didiemin sampai benar-benar berubah warnanya semua, sekitar 15-30 menit gitu. Tapi you know me, kalau aku sendiri karena kulitnya cenderung kering, itu aku nggak pakai selama itu gitu ya. Jadi aku ngelihat kayak udah mulai mengering di beberapa spot, itu biasanya langsung aku bilas. Buat aku itu udah cukup banget untuk membersihin pori-pori di kulit aku gitu ya, tanpa drawing out too much moisture from my skin. Jadi kalau kamu juga kulitnya tuh kering, menurut aku sebaiknya sih mungkin kayak 10 menit lah gitu. Tapi kalau kamu kulitnya sangat berminyak, maybe you can try leaving it on longer, 15-20 menit ataupun juga 30 menit. Nah, masker ini tuh favoritnya Aluf juga. Jadi karena kan namanya juga remaja ya, kulitnya dia itu cenderungnya berminyak, terus acne prone juga. Ini ngebantu banget gitu ya untuk ngebersihin itu tadi ya, pori-porinya dia yang tersumbat gitu, yang kadang-kadang bikin jerawatan, dan ngebantu juga untuk ngeringin jerawatnya itu gitu kan. Sama ini tuh klaimnya juga bisa bikin kulit kita tuh lebih matte selama 12 jam gitu. Jadi memang cocok banget buat yang kulitnya itu berminyak kayak Aluf gitu ya, karena bisa ngebantu
ngebantu untuk ngontrol produksi minyak di kulit kita. Ini selain creamy, wanginya juga enak. Jadi kalau dia sih seneng banget makainya gitu ya. Oh ya, makainya itu juga bisa pakai si wand-nya ini. Jadi sisi yang ini tuh bisa buat nyolek maskernya, terus ngeratainnya pakai ini tuh lebih gampang dan nggak belepotan di jari kita gitu. Karena aku suka males pakai clay mask itu tuh, ya itu kadang-kadang suka berantakannya itu ya. Terus pada saat kita ngangkat maskernya, jadi pas maskernya udah kering, kadang-kadang kan agak susah tuh ya kalau kita hapus pakai makeup. Ini bisa ngebantu juga pakai si sisinya wand-nya ini tuh yang agak wavy gitu, garis-garisnya. Itu tuh bisa ngebantu untuk kayak bikin si maskernya tuh jadi lebih gampang terangkat dari kulit kita. Lucu ya? Oke, next aku mau bahas produk ini. Ini juga masker ya, namanya adalah Speedy Smooth. Nah, ini tuh juga sebenarnya adalah masker, tapi kalau ini istilahnya tuh flash facial gitu. Jadi masker yang memang kita makainya tuh nggak usah lama-lama, udah bikin kulit kita kelihatan cering gitu ya, kelihatan bersih gitu kan. Jadi si Speedy Smooth ini tuh dia pada saat dikeluarin dari tubenya agak kayak gel gitu, tapi pada saat dipakai di kulit kita dia akan transform menjadi clay, karena memang dia ada claynya juga gitu kan. Terus diratain ke seluruh kulit, terus kayak dipakai ya 5 menitan aja gitu ya. Terus kita bilas dan itu tuh bener-bener bikin kulit kerasa lebih halus, lebih bersih juga. Nah, jadi di dalamnya ini tuh ada celery dan juga flaxseed extract yang fungsinya adalah untuk bikin kulit kita tuh kerasa lebih halus gitu ya teksturnya. Terus dia juga ada hyaluronic acidnya sama squalane. Ini 2 ingredients, yang satu humectant, yang satu emollient. Jadi bikin kulit tuh well hydrated, bikin kulit lembab, bikin kulit kerasanya juga soft dan lembut gitu ya. Terus dia juga pakai kaolin clay juga ya, yang emang bisa ngebantu untuk ngebersihin pori-pori. Sama ada sea silt ya. Sea silt ini tuh kayak sedimen yang diambil di dalam laut gitu, yang punya efek eksfoliasi juga dan juga bikin tekstur kulit juga lebih halus. Sama kayak produk-produk lainnya, dia juga ada bisa bolol yang ngebantu untuk menenangkan kulit. Jadi kalau menurut aku ya, karena aku pakai dua-duanya gitu ya, bedanya adalah kalau ini tuh dia lebih ringkas dipakainya, lebih cepat gitu kan. Dan efeknya tuh kalau di kulit ya itu tadi ya, bikin tekstur kulit tuh jadi instantly tuh halus banget gitu ya. Terus aku nggak tahu kenapa ngerasanya ini juga sedikit ngurangin redness gitu di aku. Terus dia kan warnanya tuh hijau gitu ya. I don't know, somehow this feels more calming on my skin. Nah, sementara kalau yang ini efeknya tuh lebih deep cleansing itu tadi. Jadi aku tuh makainya kalau yang ini itu kalau kulit aku tuh kerasa kayak pori-porinya tuh lagi banyak banget sumbatannya, lagi butuh banget deep cleansing gitu kan. Kalau yang ini aku bisa pakai ya lebih frekuensinya lebih sering sih gitu ya, terutama kalau ngerasa kulitnya tuh udah mulai kayak kasar-kasar gitu. Oh ya, ini tuh tipe clay mask yang dia nggak yang langsung kering gitu loh. Jadi memang kalau mau didiemin sampai bener-bener kering tuh pasti akan butuh waktu lama banget. Jadi by the time kita ngebilas ini, dia memang si clay masknya itu tuh maskernya tuh masih agak basah-basah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, makanya dia efeknya tuh juga tetap, kulit tuh tetap lembab gitu ya. Jadi kalau ini kan dia lebih mattifying gitu. Kalau ini tuh dia kulitnya jadi tetap masih kerasa lembabnya. Jadi kalau menurut aku juga mungkin perbedaannya ini lebih cocok buat yang kulitnya tuh cenderung berminyak, kalau yang ini yang cenderung kering. Walaupun sebenarnya dua-duanya bisa dipakai untuk all skin type sih. Produk terakhir yang mau aku bahas dari seri Benefit The Professional adalah ini Smooth Sip. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin tentang cleansing, kita udah ngomongin eksfoliasi, kita udah ngomongin maskeran, semuanya itu berguna untuk merawat pori-pori kita gitu ya. Tapi satu step yang nggak boleh dilupakan itu adalah pakai moisturizer, karena seperti aku bilang ya, it's also important to keep our skin well hydrated and well moisturized, karena kalau kulit kita kering, dehidrasi, itu bikin pori-pori kita juga sebenarnya kelihatan makin gede atau makin noticeable gitu. Nah, ini tuh dia Smooth Sip ini teksturnya tuh gel cream yang enak banget. Oh my god, I was surprised at how much I love this moisturizer, karena biasanya kan kulit aku tuh cocoknya sama moisturizer yang lebih heavy gitu kan, yang lebih teksturnya tuh lebih creamy gitu. Nah, kalau ini tuh dia gel yang soothing, cooling gitu, tapi juga masih creamy sebenarnya. Jadi kayak puding gitu, yang kalau dipakai di kulit emang adem-adem gitu, tapi tetap lembab, itu lembab banget gitu ya. Jadi dia di dalamnya pakai celery dan flaxseed extract juga. Terus dia ada squalane yang tadi aku bilang ya, dia sifatnya adalah melembabkan, bikin kulit lebih halus gitu kan. Terus aloe leaf juice sendiri itu kandungan yang hydrating, yang nambah
nambahin hidrasi ke kulit. Terus ada sphingolipids juga, sama ada bisabolol juga. Dan satu ingredient yang penting juga dan ada di dalam moisturizer ini adalah niacinamide yang tadi aku udah bahas. Jadi karena formulanya tuh enak banget, kalau menurut aku ini tuh memberikan hidrasi yang cukup gitu ya buat kulit ya. Jadi terutama kalau misalnya dipakai pagi hari, untuk aku yang kulitnya tuh kering banget gitu ya, dipakai di pagi hari itu udah cocok banget karena dia ada sensasi coolingnya itu yang menyenangkan gitu ya dipakai pagi hari. Dan ya udah, kulit aku tuh kerasa lembab seharian gitu. Dan untuk yang kulitnya berminyak atau kombinasi itu masih cocok juga, karena walaupun ini lembab tapi nggak heavy sama sekali, tetap aja feel-nya tuh lightweight di kulit. Apalagi kalau misalnya sebelum pakai ini kamu pakai salah satu dari masker ini, si moisturizer tuh bakalan cepat banget meresapnya. Oh ya, semua produk-produknya ini tuh ada scents-nya ya, jadi ada fragrance-nya. Wanginya sih kalau menurut aku enak ya, kayak ada minty-mintinya, ada sedikit floralnya, kayak ada wangi dedaunan juga. Unik deh pokoknya wanginya dan enak banget sih kalau menurut aku. Nah ini kan banyak ya produknya, mungkin pertanyaan kalian adalah sebenarnya stepnya atau urutannya tuh kayak gimana sih kak gitu. Urutannya adalah pertama kamu double cleansing kalau malam hari gitu ya, pakai Get Unblocked sama pakai Good Cleanup ini. Jadi ini cleansing oilnya, ini second cleansernya. Terus kalau pagi hari kamu bisa pakainya si Good Cleanup-nya aja. Nah habis itu kalau memang itu waktunya kamu eksfoliasi, kamu langsung bisa lanjut ke ini Tight and Tone ini gitu ya. Jadi ini bisa dipakai langsung setelah cuci muka. Mau dipakai pagi bisa, mau dipakai malam juga bisa. Dan seperti aku bilang tadi, kalau aku personally recommend pakainya 2-3 kali seminggu. Tapi kalau kamu kulitnya tuh kuat, mau pakai setiap hari ini juga bisa. Setelah Tight and Tone, kamu bisa langsung pakai Smooth Sip sebagai moisturizer-nya. Kalau pagi dilanjutin pakai sunscreen of course ya. Nah sementara dua masker ini kamu pakainya ya bisa gantian sih sebenarnya gitu ya. Ataupun kamu bisa pakai berbarengan. Jadi misalnya untuk yang deep retreat kamu pakai di area yang lebih banyak sumbatan-sumbatannya, atau misalnya yang pori-porinya kelihatan lebih gede, lebih noticeable ya, misalnya di area T-zone. Sementara yang speedy smoothnya bisa di area yang luarnya gitu. Jadi terserah kamu aja deh makainya gimana, pokoknya bisa pakai gantian, bisa pakai barengan, dan ini bisa dipakai juga 2-3 kali seminggu. Nah untuk produk-produknya Benefit The Professional ini udah tersedia sekarang di seluruh Sephora, jadi Sephora offline store dimanapun, terus juga bisa dibeli di websitenya Sephora juga atau Sephora online, dan ada di Lazada juga. By the way, untuk produk-produk kayak Tight and Tone, terus Good Clean Up, Get Unblocked, sama Deep Retreat ini tuh dia ada mini size-nya. Jadi kalau misalnya kamu pengen coba dulu nih gitu ya, nggak mau langsung beli yang full size, bisa cobain mini size-nya dulu yang harganya lebih affordable untuk lihat kira-kira kamu cocok apa nggak sama produknya. Sekian penjelasan aku mengenai ingredients yang bisa kamu pakai untuk merawat pori-pori, sekaligus juga review lengkap mengenai produk terbarunya Benefit, yaitu The Professional. By the way, ini tuh di developnya tuh makan waktu 3 tahun loh, jadi emang nggak main-main gitu ya. Semoga membantu kamu yang mungkin sekarang lagi cari produk-produk untuk ngebersihin pori-pori atau bikin tampilan pori-pori kelihatan lebih samar gitu kan. Kalau kamu ada pertanyaan, silahkan tulis di comment box di bawah. Nanti detail produk-produk ini akan aku tulis juga di description box di bawah ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you so much for watching everyone. Bye!